Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya adalah Regina, Ibu Regina. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang tugas praktikum minggu lalu untuk kalian yang belum bisa mencobanya sendiri di rumah bisa memperhatikan video berikut ya. Di sini kita langsung aja udah connect ke internet, terus klik start atau tombol logo Windows di kiri bawah, kontrol panel, klik. Nah, tampilannya seperti ini. Terus buka network dan internet. Terus view network and sharing center. Nah, di sini ada di ujungnya change adapter setting. Diklik. Ini udah connect ya ke internet. Kita klik kanan, klik status. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, sama kayak yang di ini ya. Terus klik detail. Nah, tampilannya seperti ini. Terus perhatikan dan jelaskan informasi pada kotak dialog tersebut, apakah ada yang menggunakan sistem bilangan berbasis 2, 8, 10, atau 16. Untuk yang bilangan berbasis 2 ini kita sebut biner, untuk yang berbasis 8 kita sebut oktal, basis 10 kita sebut desimal, dan 16 kita sebut heksadesimal. Untuk yang basis 2 atau biner ini, dia terdiri dari 2 angka saja, yaitu 0 dan 1. Untuk yang oktal, dia terdiri dari angka 0 sampai 7, jadi ada 8. Untuk yang desimal, ini dari 0 sampai 9, hanya angka saja. Dan untuk di bagian heksadesimal, dia kombinasi dari huruf dan angka. Karena dari angkanya itu 0 sampai 9, terus untuk yang 10 sampai 15-nya dia menggunakan huruf A sampai F. Kita langsung lihat aja ya ke sini. Nih, di bagian physical address ini, kalau di komputer-komputer itu berbeda ya, beda-beda. Physical address ini nama lainnya MAC address. Biasanya ada kombinasi hurufnya, tapi karena di laptop saya tampilannya seperti ini, berarti dia termasuk ke bagian sistem bilangan desimal. Untuk yang IPv4 atau IP versi 4, itu dia termasuk ke sistem bilangan desimal. Terus yang IPv4 subnet masknya juga sama, masuknya ke bagian desimal. Karena angkanya 0 sampai 9 gitu angkanya. Untuk yang IPv4 subnet mask ini mungkin terlihat seperti apa namanya? Dia termasuk ke bagian oktal, tapi sebenarnya dia masuknya ke desimal. Dan jika dilihat lebih dalam lagi, sebenarnya di bagian IP ini, dia itu terdiri dari bilangan biner, sama kita bisa dipecahin ke biner. Jadi yang dibaca oleh komputer itu, dia cuma bisa baca angka 0 dan 1, untuk diperlihatkan ke user atau pengguna seperti kita, dia memperlihatkan dengan angkanya desimal atau heksadesimal yang tadi kata Ibu bagian heksadesimal itu yang gabungan angka dan huruf. Oke. Terus di bagian IPv4 juga yang ini masih dia termasuk ke dalam sistem bilangan desimal. Nah, untuk contoh yang sistem bilangan heksadesimal, dia itu ada di bagian ini, IP versi 6. Untuk IP versi 6 ini dia memang gabungan dari angka dan huruf, jadi tidak selalu angka saja seperti yang IP versi 4. Untuk penjelasan IP address ini lebih jauhnya nanti mungkin kalian akan menemukannya saat belajar di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nanti kalian akan belajar tentang subnetting IP address. Oke, itu untuk
praktikum yang pertama ya, soal praktikum yang 1. Jadi hasilnya seperti itu. Sekarang lanjut ke yang kedua. Ini. Buka kotak dialog Device Manager pada komputer yang berbasis Windows 7, 8, atau 10 dengan langkah sebagai berikut. Ini saya menggunakan Windows versi 10 ya. Kita buka ini ke disk PC. Nah, tampilannya seperti ini. Klik kanan. Atau di versi lama itu dia dinamainya My Computer. Kita klik Properties. Oke, tampilannya seperti ini ya. Buka Device Manager. Nah, dia tampilannya seperti ini. Mungkin secara kasat mata kita nggak bisa menemukan sistem bilangan yang ada di komputernya atau yang ada di bagian device-device ini. Tapi jika sama kita dibuka satu-satu, saya coba buka salah satunya yang di bagian audio ya. Di speaker, kita klik kanan, kita properties. Properties ini biasanya memang diperuntukkan untuk melihat informasi lebih dalam dari device yang atau alat yang kita coba lihat gitu. Kita buka satu-satu. Nah, ini di bagian driver versionnya aja dia sudah termasuk ke dalam sistem bilangan desimal. Ya, karena ada angkanya gitu, angka 8. Angka 8 kan dia termasuk ke bagian bilangan desimal gitu. Kalau ke oktal dia nggak mungkin karena oktal hanya sampai angka 7 saja. Oke, kita lihat lagi lebih dalam. Di details tidak ada, terus di event ada information ya. Ada information. Maaf. Nah, kita bisa lihat di sini ada gabungan huruf dan angka. Dan memperlihatkan katanya device-nya sudah sudah dikonfigurasi agar bisa dipergunakan. Nah, tampilannya seperti ini. Ini bisa dikatakan seperti nomor serinya lagi gitu buat si speakernya. Ini dia gabungan dari huruf dan angka, berarti dia termasuk ke sistem bilangan heksadesimal. Untuk di Windows 10 mungkin contohnya seperti ini ya. Kalau di Windows 7 atau 8 mungkin berbeda lagi untuk tampilannya gitu. Terus di bawahnya juga ada nih kelas guide-nya. Dia termasuk ke bagian heksadesimal karena ada huruf dan angkanya. Terus tadi driver version ini dia ada kan di pas bagian yang driver ini. Sama ya. Dia termasuk ke bagian sistem bilangan desimal. Terus udah ke bawahnya lagi. Mungkin untuk mungkin untuk penjelasan tentang praktikumnya, soal praktikum yang kemarin, seperti ini. Jadi kita bisa melihat langsung bagaimana contoh sistem bilangan yang kita pelajari diaplikasikan dalam sistem komputer. Mungkin memang tidak terlalu terlihat, mungkin menurut kita sepele, tapi ternyata itu sangat berguna sekali untuk kita bisa memahami komputer yang kita gunakan. Gitu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf untuk penjelasan yang mungkin kurang bisa pahami dan cara bicara saya yang agak membingungkan mungkin ya, karena saya juga masih agak belajar buat mencoba menjelaskan kepada kalian agar bisa lebih dipahami materinya gitu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.